Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok B2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari student project kami. Selamat Menyaksikan. Baik, izin Prof dan teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Kadir Richard Putra Dewata dengan 3 digit yang terakhir yaitu 028. Adapun pada kesempatan yang baik kali ini, SGDB2 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Diagnosis in Infectious Disease HIV. Adapun latar belakang dari pembuatan SP ini, yaitu kami melihat bahwasannya banyak sekali jenis penyakit yang bertebaran di masyarakat, namun salah satu penyakit yang paling mematikan serta banyak menular yaitu penyakit infeksi. Di mana infeksi sendiri merupakan kondisi masuknya organisme patogen seperti bakteri, parasit, jamur, hingga virus ke dalam tubuh manusia sehingga dapat mengganggu fungsi fisiologis dari tubuh manusia itu sendiri. Di mana salah satu dari banyaknya jenis penyakit infeksi tersebut yang sampai saat ini belum ada pengobatannya hingga 100% itu adalah HIV. Di mana HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, terutama di limfosit CD4. Di mana HIV ini dapat ditularkan dengan berbagai macam cara, ya seperti misalkan kontak darah, hubungan seksual, hingga proses menyusui dari ibu ke anaknya. Baik, namun sayangnya gejala pada penderita HIV tidak muncul secara langsung, melainkan membutuhkan beberapa tahap seperti tahap akut, laten, hingga AIDS. Di mana pada tahap AIDS inilah baru muncul berbagai macam gejala berat karena penurunan sistem imun yang sangat lemah. Bahkan jika tidak ditangani akan berujung pada kematian. Nah, data di Indonesia juga menunjukkan bahwasannya ternyata banyak dari mereka yang sebenarnya mengidap HIV, namun karena tidak memiliki gejala dan lain sebagainya, maka mereka tidak tahu bahwa mereka mengidap HIV. Hal ini menimbulkan urgensi bahwasannya deteksi dini awal HIV itu penting untuk dilakukan. Di mana salah satu tes yang saat ini paling akurat untuk mendeteksi dini awal HIV itu sendiri yaitu adalah tes PCR. Di mana PCR ataupun Polymerase Chain Reaction itu merupakan tes yang akan mendeteksi materi genetik virus HIV yaitu RNA pada sampel darah yang diuji. Di mana tes PCR ini dapat dilakukan sedini mungkin bahkan sebelum antibodi terbentuk. Hal ini memungkinkan untuk penanganan dan pengobatan antiretroviral bagi mereka yang kemudian dinyatakan positif pada tes ini untuk dilakukan segera mungkin agar mencegah terjadinya infeksi yang berkembang lebih parah. Perkenalkan, nama saya Nyoman Casanswari dengan 3 digit yang terakhir yaitu 036. Presentasi akan saya lanjutkan dengan pemaparan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana prinsip dasar kerja PCR, bagaimana signifikasi PCR dalam mendeteksi HIV dalam tubuh manusia, serta apa manfaat dan keterbatasan penggunaan PCR dalam diagnosis penyakit infeksi. Selanjutnya ada pun manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penulisan ini dapat membantu penulis dan pembaca untuk lebih memahami prinsip dasar polymerase chain reaction atau PCR dan penerapannya dalam deteksi HIV. Penulisan ini juga memperkaya literatur ilmiah mengenai hubungan antara mekanisme enzimatik DNA polimerase dengan proses diagnosis penyakit infeksi. Selanjutnya, secara praktis, terdapat berbagai manfaat bagi tenaga pengajar, bagi mahasiswa, dan bagi masyarakat yang dapat dilihat pada slide berikut. Perkenalkan, nama saya Kade Sista Maharani dengan 3 digit yang terakhir 030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar pada PCR. Polymerase Chain Reaction atau PCR merupakan teknik biologi molekuler yang digunakan untuk mengamplifikasi atau memperbanyak segmen DNA target secara eksponensial dalam kondisi in vitro, menggunakan primer yang spesifik yang selanjutnya akan dielektroforesis untuk mengidentifikasi pita DNA yang dihasilkan. Nah, PCR ini terdiri dari beberapa komponen esensial, yakni yang pertama adalah template DNA. Template DNA ini merupakan molekul DNA yang mengandung urutan target yang ingin diamplifikasi. Jika target berupa RNA, maka diperlukan proses reverse transcription untuk menghasilkan DNA komplementer. Komponen kedua adalah primer, yakni oligonukleotida pendek yang dirancang untuk menempel spesifik pada tepi dari urutan DNA target. Maka hanya pasangan primer yang sesuai dengan urutan target yang akan menempel dan memulai sintesis DNA. Selanjutnya ada DNA polimerase yang biasanya berupa enzim Taq polimerase yang berfungsi untuk memperpanjang rantai DNA dari ujung primer dengan menambahkan nukleotida baru sesuai urutan pasangan basa. Kemudian ada DNTPase atau deoxynukleotide triphosphate yang merupakan bahan baku pembentuk DNA baru, yang mana ini terdiri dari 4 jenis nukleotida. Yang terakhir ada buffer dan ion magnesium, di mana fungsinya adalah menjaga kondisi kimiawi agar enzim polimerase dapat bekerja secara optimal selama reaksi berlangsung.
Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dewa Putri Mimidya Santi dengan 3 digit NIM terakhir adalah 034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar dari PCR, tahap-tahapan yang dilalui, serta apa saja faktor yang dapat mempengaruhi. Jadi, prinsip dasar dari PCR atau polymerase chain reaction ada pada teknik amplifikasi atau memperbanyak DNA target secara cepat dan juga spesifik. Yang dimana desain primer yang digunakan dalam mendeteksi DNA atau RNA dari virus harus memiliki urutan bahasa yang spesifik dan juga komplementer terhadap genetic marker sebagai penanda unik dari virus tersebut, sehingga proses amplifikasi akan berlangsung dengan akurat. Selain itu, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai tahap-tahapannya, terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama yakni denaturasi, yaitu pemanasan DNA hingga sekitar 94-98 derajat Celcius untuk memisahkan 2 untai DNA. Yang kedua ada annealing, di mana suhu diturunkan agar primer dapat menempel spesifik pada DNA target. Suhu annealing di sini merupakan faktor penting yang juga dapat mempengaruhi keberhasilan dari PCR. Kemudian yang ketiga adalah elongasi, yang dimana pada suhu sekitar 72 derajat Celcius, enzim Taq polimerase akan menambahkan nukleotida baru untuk membentuk salinan DNA yang identik. Siklus ini akan diulang puluhan kali hingga menghasilkan jutaan salinan DNA target. Perkenalkan, saya Niputri Lekadityari dengan 3 digit NIM terakhir 048. Jadi seperti yang diketahui bahwa polymerase chain reaction atau PCR menjadi salah satu kemajuan utama dalam biologi molekuler saat ini. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan, kebutuhan di area diagnostik, forensik, bioteknologi, dan studi genom juga bertambah. Metode PCR pun terus berkembang melalui berbagai inovasi. Hal itu menghasilkan banyak variasi PCR yang disesuaikan untuk analisis berbeda. Contohnya PCR konvensional, real-time PCR, reverse transkriptase PCR, mass PCR, multiplex PCR, dan digital PCR. Baik, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa salah satu jenis PCR adalah PCR konvensional. PCR konvensional memiliki bentuk paling mendasar dari berbagai teknik PCR yang ada saat ini. Teknik ini membentuk dasar bagi pengembangan metode-metode modern lainnya. Prinsip kerja dari PCR konvensional ini cukup sederhana, di mana DNA target diperbanyak melalui 3 tahap utama yang diulang dalam siklus berulang. Pada tahap pertama ada tahap denaturasi, di mana pada tahap ini sampel DNA dipanaskan hingga suhu tinggi sekitar 94 hingga 95 derajat Celcius. Proses ini memutus ikatan hidrogen antara kedua untai DNA ganda. Akibatnya, DNA terpisah menjadi untai-untai tunggal. Untai-untai ini siap berfungsi sebagai template untuk amplifikasi berikutnya. Kemudian pada tahap kedua ada tahap annealing, di mana pada tahap annealing ini suhu reaksi diturunkan ke kisaran 50 hingga 65 derajat Celcius. Di suhu tersebut, primer yang merupakan sekuen DNA pendek dan dirancang secara spesifik akan berikatan dengan daerah komplementer pada template DNA. Tahap ketiga atau tahap terakhir adalah tahap extension, di mana pada tahap extension ini suhu dinaikkan ke sekitar 72 derajat Celcius yang optimal untuk enzim Taq DNA polimerase. Kemudian, hasil dari PCR konvensional biasanya divisualisasikan menggunakan elektroporesis gel agrosa. Sampel DNA dimasukkan ke dalam gel tersebut, gel kemudian diberi tegangan listrik. Fragmen DNA yang bermuatan negatif bergerak menuju kutub positif. Pergerakan ini memisahkan fragmen berdasarkan ukuran. Nah, salah satu kelebihan utama PCR konvensional adalah kesederhanaannya. Teknik ini tidak memerlukan peralatan canggih, oleh karena itu hampir semua laboratorium biologi molekuler dapat menerapkannya. Selain itu, biayanya juga relatif murah dan prosesnya juga mudah dipelajari. Namun, keterbatasan PCR konvensional juga cukup nyata. Teknik ini tidak mendukung pengukuran kuantitatif DNA. Deteksi dilakukan setelah reaksi selesai, yaitu endpoint detection. Selain itu, PCR konvensional tidak langsung cocok untuk analisis RNA. RNA harus dikonversi terlebih dahulu menjadi cDNA melalui transkripsi balik dengan enzim reverse transkriptase. Untuk mendeteksi virus RNA seperti COVID atau HIV, modifikasi seperti RT-PCR lah yang lebih cocok. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igede Narendra Dipa dengan 3 digit NIM terakhir 040. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan teknik reverse transcription PCR atau RT-PCR dan juga real-time PCR atau qPCR dalam diagnosis HIV. Seperti yang kita tahu, HIV merupakan virus yang membawa materi genetik berupa RNA, bukan DNA. Karena itu, metode PCR konvensional tidak bisa langsung digunakan untuk memperbanyak genom dari virus ini. Disinilah RT-PCR berperan. Teknik ini bekerja dalam 2 tahap. Yang pertama, enzim reverse transkriptase mengubah RNA HIV menjadi cDNA. Lalu pada tahap kedua, cDNA tersebut diperbanyak melalui proses denaturasi, annealing, dan extension, seperti PCR biasa. Keunggulan utama PCR adalah kemampuannya mendeteksi HIV sangat dini, bahkan sebelum antibodi terbentuk di tubuh. Hal ini sangat penting, terutama untuk diagnosis pada bayi yang lahir dari ibu dengan HIV yang positif. Karena antibodi dari ibu bisa menyebabkan hasil positif palsu bila hanya menggunakan tes serologis seperti ELISA. Menurut WHO, RT-PCR menjadi standar emas untuk diagnosis HIV neonatal.
Selanjutnya, perkembangan teknologi membawa kita ke real-time PCR atau qPCR. Teknik ini memungkinkan kita memantau proses amplifikasi secara langsung menggunakan sinyal fluoresensi, sehingga tidak hanya mendeteksi keberadaan virus, tetapi juga mengukur jumlahnya yang kita sebut sebagai viral load. Nilai dari viral load ini sangat penting untuk menilai keberhasilan terapi antiretroviral atau ARV. Jika terapi efektif, maka jumlah virus akan menurun secara signifikan. Namun, meskipun sangat akurat dan juga cepat, qPCR ini memiliki tantangan tersendiri seperti biaya alat dan reagen dari fluoresen yang mahal, sehingga masih sulit untuk diterapkan di fasilitas kesehatan primer. Nah, secara keseluruhan, RT-PCR dan juga qPCR ini merupakan pilar penting dalam diagnosis dan pemantauan HIV, menunjukkan bagaimana konsep biokimia dan bioteknologi modern diterapkan secara nyata dalam bidang kedokteran. Perkenalkan, nama saya Dabagus Madikers Sandijaya dengan 3 digit NIM terakhir 038. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PCR dalam diagnosis HIV. Diagnosis dini infeksi HIV pada bayi yang baru lahir, terutama dari ibu dengan HIV positif, merupakan tantangan khusus karena bayi membawa antibodi maternal IgE yang dapat menyebabkan hasil positif palsu pada uji serologis konvensional seperti rapid test atau ELISA. Untuk mengatasi masalah ini, PCR, khususnya RT-PCR, menawarkan solusi yang lebih akurat dengan mendeteksi materi genetik virus HIV secara langsung dan menghindari ketergantungan pada antibodi, di mana keuntungan dari PCR ini termasuk dari sensitivitas dan spesifisitas tinggi, yang menjadikannya metode yang sangat efektif untuk mendeteksi HIV pada bayi sejak dini, bahkan sebelum antibodi terbentuk. Pengecekan PCR juga menjadi bagian penting dari program Early Event Diagnosis atau EID, yang dimana penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pengembangan dari high sensitivitas RT-PCR lateral flow assay ini semakin memperbaiki kemampuan deteksi sehingga memungkinkan diagnosis yang lebih cepat dan lebih tepat. Perkenalkan, saya Nila Putusan Cayani dengan 3 digit NIM terakhir 046. Selain untuk diagnosis, PCR juga berperan penting dalam memonitoring terapi HIV. Pemeriksaan yang digunakan seperti real-time RT-PCR atau qPCR. Hal ini digunakan untuk mengukur jumlah RNA HIV di plasma darah yang disebut sebagai viral load. Biasanya akan dilakukan 6 bulan setelah terapi ARV dimulai, lalu secara rutin setiap 6 bulan sekali nantinya. Kalau hasilnya kurang dari 50 salinan per mililiter atau tidak terdeteksi, berarti terapi efektif dan replikasi virus berhasil tekan. Sebaliknya, apabila viral load meningkat lagi, itu menandakan resistensi atau kegagalan terapi, sehingga regimen obat perlu disesuaikan. Karena kadar virus juga berkaitan langsung dengan tingkat penularan. Pemantauan viral load dengan PCR diharapkan dapat menjadi inti dari precision terapi dalam pengelolaan HIV. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Krisya Oktavi Sinambela dengan 3 digit NIM terakhir 026 akan menjelaskan mengenai kelebihan PCR. PCR dalam diagnosis HIV memberikan keunggulan signifikan karena dapat mendeteksi materi genetik virus secara langsung pada fase awal infeksi, bahkan sebelum antibodi terbentuk, sehingga memungkinkan penata laksanaan dan pencegahan penularan lebih cepat. Metode ini memiliki tingkat akurasi tinggi, tetap dapat digunakan meskipun sistem imun pasien lemah, dan menjadi standar utama untuk diagnosis HIV pada bayi yang membawa antibodi dari ibu. Selain itu, perkembangan teknologi PCR kini memungkinkan penggunaan sampel darah kering yang praktis dan dapat diterapkan di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk daerah dengan sumber daya terbatas, sehingga memperluas akses deteksi HIV secara cepat dan tepat. Izin Prof dan teman-teman, perkenalkan nama saya Gusti Agung Bagus Ananda Dharma Wijaya dengan 3 NIM terakhir 044. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keterbatasan PCR. Saya akan bagi menjadi 2, yaitu secara umum dan untuk pemantauan HIV. Jadi yang secara umum, yang pertama yaitu sensitif terhadap kontaminasi. Kontaminasi di sini yang disebut adalah fragmen DNA di meja kerja, aerosol, dan sampel lainnya yang bisa menyebabkan false positif. Terus yang kedua yaitu inhibitor biologis pada sampel dapat menyebabkan false negatif. Terus yang ketiga yaitu desain primer dan versi sequence target. Terus yang terakhir yaitu kesalahan pra-analisis yang menentukan hasil.
Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan PCR pada diagnosis dan pemantauan HIV. Yang pertama yaitu variasi subtipe HIV dan mutasi dapat mempengaruhi amplifikasi. Terus yang kedua yaitu keberadaan proviral DNA dan RNA pada bayi. Terus yang ketiga yaitu masalah praanalitik khusus pada HIV. Jadi pada pengambilan, habis itu pemisahan plasma, dan penyimpanan mempengaruhi hasil viral dari lot itu sendiri. Terus yang terakhir yaitu biaya dan akses di negara berpenghasilan rendah. Jadi memang tes berbasis PCR menjadi standar untuk mentoring, tetapi kebutuhan tenaga ahli dan biaya membuat beberapa negara untuk sulit melakukan PCR ini. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Bintang Hari Putri dengan 3 digit NIM akhir 042 dan kali ini akan membahas terkait bagian kesimpulan. Polymerase chain reaction atau PCR adalah teknik biologi molekuler untuk memperbanyak segmen DNA secara in vitro melalui 3 tahap utama. Pertama ada denaturasi, lalu ada annealing dan juga ekstensi. Nah, proses ini melibatkan adanya enzim TEQ polimerase dan juga primer DNTPase dan juga buffer reaksi untuk meniru proses replikasi DNA secara alami, sehingga PCR nantinya memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Dalam diagnosis HIV digunakan reverse transcription PCR atau RT-PCR di mana untuk mengubah RNA virus menjadi DNA komplementer sebelum amplifikasi, serta real-time PCR atau qPCR untuk mengukur viral load sebagai indikator efektivitas terapi antiretroviral, di mana metode ini memungkinkan deteksi dini HIV bahkan sebelum terbentuk antibodi, sehingga sangat efektif pada bayi dengan ibu yang HIV-nya positif. Meskipun akurat, PCR juga ternyata memiliki keterbatasan seperti risiko kontaminasi, pengaruh inhibitor biologis, juga adanya perbedaan genetik antara subtipe HIV yang dapat menurunkan efisiensi amplifikasi. Nah, selain itu, memerlukan alat dan biaya yang tinggi, PCR juga tetap menjadi standar utama diagnosis berkat hasil yang cepat, sensitif, dan juga andal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kania Puspa Wahyudi dengan 3 digit NIM terakhir 032. Jadi di sini saya akan memberikan mengenai saran. Penyakit dengan diagnosis menular secara cepat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, terutama pada penyakit dengan dampak besar seperti Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Di era kedokteran modern, polymerase chain reaction telah muncul sebagai salah satu metode yang paling revolusioner. Saran bagi mahasiswa kedokteran adalah harus memahami dasar biokimia PCR sejak dini agar mampu mengikuti perkembangan diagnosis modern. Dan mahasiswa perlu memahami dasar biokimia PCR atau polymerase chain reaction. Bagi lembaga pendidikan kedokteran dan fasilitas kesehatan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap PCR, terutama di daerah dengan kasus HIV tinggi. Bagi masyarakat umum, diperlukan perkembangan pada PCR portable atau point of care testing POCT untuk mendapatkan diagnosis yang lebih cepat, serta dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tes HIV secara dini. Sekian dari kami, terima kasih telah memperhatikan presentasi kami.